Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk belajarnya. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang keberapa? Yang ke-14 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sanggup mampu untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam semangat untuk anak-anakku kelas 2 A B C D. Baik anak-anakku, untuk hari ini pada pertemuan untuk pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang bab 9, yaitu ayo kita sholat. Ya, sebenarnya materi sholat itu sudah diajarkan dari kelas TK hingga kelas 1 sudah ada. Ya, tapi diulang kembali pada kelas 2 di bab 9, yaitu tentang sholat. Ya, sholat itu rukun Islam yang berapa sih? Ada yang tahu? Ya pasti kalian tahu karena dari TK sudah diajarkan, bahkan kelas 1 pun diajarkan. Ya, sholat itu rukun Islam yang kedua. Ya, apa saja yang akan disampaikan pada hari ini? Yang pertama adalah gerakan sholat, kemudian bacaan sholat, jumlah rakaat sholat, dan terbiasa melakukan sholat secara benar dan tertib. Ya, itu yang akan disampaikan. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Baik, untuk materi yang pertama, poin A adalah tentang niat sholat. Ya, sesuatu itu harus diawali dengan niat. Ketika sholat pun harus dengan niat. Ya, niat adalah keinginan kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ya, niat juga boleh dilafalkan ya secara pelan atau keras. Dan di sini kami contohkan niat sholat subuh secara sendiri ataupun secara berjamaah ya. Jadi supaya kalian tahu gimana lafalnya ketika sholat subuh secara sendiri, bagaimana lafalnya ketika sholat subuh secara berjamaah. Ya, niat lafal sholat subuh secara sendiri bunyinya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niat sholat subuh secara sendiri. Bagaimanakah dengan secara berjamaah atau makmum? Ya, lafalnya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada al makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah niat sholat subuh secara berjamaah atau makmum ya, jadi harus bisa dibedakan ya. Itu adalah niat ketika sholat subuh. Niat sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya tentunya berbeda-beda ya. Jadi kalian harus hafal niat lafal sholat wajib 5 waktu. Kemudian berikutnya adalah tentang setelah niat adalah tentang gerakan sholat ya. Sholat itu harus dilakukan secara tertib dan gerakannya pun harus dilakukan secara tumanina atau tenang. Tidak boleh buru-buru ataupun tergesa-gesa. Jadi gerakan sholat itu harus secara berurutan dan harus tenang. Apa saja gerakan untuk melaksanakan sholat wajib? Yang pertama adalah berdiri tegak ya. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga meletakkan tangan, yang keempat ruku, kemudian yang kelima adalah iktidal, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk di antara 2 sujud atau iftirosi. Kemudian kedelapan adalah duduk tasahud awal, yang kesembilan duduk tasahud akhir ya. Kemudian terakhir adalah salam. Salam itu dari ke kanan ke kiri ya, nengok kanan dan nengok kiri. Itu adalah gerakan
gerakan sholat yang harus dilakukan secara tumanina, tenang dan tertib, ya, tidak boleh terburu-buru. Berikut gambar tentang gerakan-gerakan sholat mulai dari berdiri sampai dengan salam. Ya, kalian harus bisa cermat, dilihat, diamati. Bagaimana ketika berdiri, bagaimana ketika takbiratul ihram, bagaimana ketika iktidal, dan bagaimana ketika ruku, serta terakhir adalah salam. Itu gerakannya, contoh gerakan yang ada di gambar berikut. Sehingga kalian mudah-mudahan bisa menerapkan gerakan itu secara benar, ya. Jangan sampai ketika ruku kalian malah berdiri, ketika iktidal malah kalian gerakannya ruku. Jadi harus secara berurutan. Ini gambarnya udah jelas ya. Berikutnya adalah gerakan dan bacaan sholat. Mungkin kalau dilihat secara jauh gambar tersebut terlalu kecil bacaannya, tapi insya Allah untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, boleh kalian manfaatkan buku paketnya, lihat halaman 107 sampai 120. Itu ada gerakan dan bacaan sholat wajib, ya, 5 waktu, ya, dari mulai niat, kemudian takbir dan sebagainya, itu ada semuanya, dan bacaannya pun lengkap, ya, sehingga kalian bisa melihat melalui panduan buku paket PAI halaman 107 sampai dengan 120, ya. Bacaannya, gerakannya itu insya Allah lengkap, ya. Ini baru lihat pada browsing di Google gambar dan gerakan seperti ini, sehingga ketika berada di PowerPoint mungkin tabelnya agak sedikit kecil, ya, tapi insya Allah ini sama dengan bacaan yang ada di buku paket, sehingga kalian bisa berlatih membaca dan menghafalkan gerakan bacaan sholat yang berada di buku paket juga, ya. Itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan sholat 5 waktu, ya. Ini adalah contoh bacaan sholat, yaitu doa iftitah. Boleh dari yang warna kuning ataupun yang warna biru, itu semuanya sah, ya. Biasanya kalau di sekolah itu yang dipraktekkan doa iftitahnya adalah yang warna kuning, ya, biasanya. Kalau ketika sholat duha, sholat zuhur, itu, ya, Allahumma ba'id baini, ya, wa baina khotoyaya, terus sampai terakhir wal barud, ya, itu adalah contoh bacaan doa iftitah, ya. Yang biru juga boleh kalian baca, ya, tergantung kalian yang mana yang bisa, ya. Jadi ini adalah contoh bacaan doa iftitah, semuanya sah, ya. Jadi tidak ada keraguan. Insya Allah kalau di sekolah kita sudah ajarkan tentang doa iftitah yang berwarna kuning, itu selalu dibaca ketika melaksanakan sholat duha, sholat zuhur, ya. Kalau asar, maghrib, isya, subuh kalian di rumah, sehingga insya Allah sudah hafal kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelas 1 apalagi, ya, walaupun baru awal tapi insya Allah sudah hafal, karena di TK juga sudah diajarkan. Bahkan di rumah pun sudah sering baca ketika sholat, ya. Itu adalah contoh bacaan doa iftitah, salah satunya bacaan ketika sholat, ya. Berikutnya adalah tentang muhasabah, ya, renungan. Mengapa kita diwajibkan untuk sholat? Sholat itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam sehari. Itu ada 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Semuanya itu adalah sholat wajib yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Bagi yang meninggalkan sholat, maka ancamannya adalah siksa api neraka. Bagi yang menjalankan sholat, maka akan dihadiahkan oleh Allah, yaitu berupa surga. Sholat tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa di orang lain, ya, karena sholat itu kewajiban pribadi dengan Tuhannya, ya. Walaupun kita sakit, kita sedang bermain, kita sedang belajar, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada yang namanya cuti sholat, ya, karena itu sebuah kewajiban, ya.
khususnya untuk laki-laki dan perempuan yang muslim dan muslimat itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu, ya, telah dipardukan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakan dengan tidak menyia-nyiakan hak-hak sholat sedikit pun, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan, maka tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah berkehendak, maka dia akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, maka dia akan memasukkannya ke surga. Jadi intinya kalian harus sholat, tanamkan sholat sejak sekecil mungkin. Apalagi sudah kelas 2, umur 7 tahun harus berlatih sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat, ya harus belajar, ya, tidak boleh meninggalkannya. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai tugas untuk melaksanakan, yaitu tugas yang akan dikumpulkan pada pekan ini. Yaitu apa tugasnya tentang materi Ayo Kita Sholat? Yaitu membuat clipping atau menempel gambar gerakan sholat. Untuk gambar-gambarnya boleh dicari pada internet, Google, YouTube, ataupun di HP bisa koran, majalah, dan sebagainya. Kemudian digunting, ditempel di kertas karton atau HVS atau kardus beserta bacaannya, ya, lengkap. Setelah ditempel, kemudian kalian foto dan kirim ke WA, ya. Ingat, waktunya kami tunggu sampai jam 15.00. Ini bonus waktu, ya, karena mengerjakan, menempel itu biasanya butuh waktu lama. Sehingga yang seharusnya jam 13 sudah selesai belajar, kami masih memberi kebijakan sampai jam 15.00 untuk mengumpulkan tugas. Bagi yang kelewat bagaimana? Tetap dinilai, tapi nilainya tidak sama dengan yang tepat waktu. Demikian saja untuk materi hari ini. Apabila ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salahnya dari kami, benarnya dari Allah SWT. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.